Kalau seandainya saham tersebut tidak ada akumulasi dan juga Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham-saham gorengan ya. Ini rencana saya mau mereview beberapa saham-saham gorengan yang diakumulasi oleh asing. Nah, ini adalah aplikasi dari Data Saham Indonesia. Dengan mencari yang dibeli oleh asing, kita cari di top stock. Nah, di sini ada tertulis ya bahwa ada top foreign net buy value. Nah, ini adalah saham-saham yang dibeli oleh asing. Di sini ada BBRI, Telkom, BBNI, Astra International, Inco, EMTK, dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Nah, kita bisa perhatikan bahwa ini adalah menu saya juga ya, Teens. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kalau kita lihat di sini adalah teknikalnya, sahamnya juga dalam keadaan uptrend. Nah, melihat dari sini kan bisa terlihat ya bahwa harganya di atas MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200. Nah, ini berarti saham ini juga dalam keadaan bagus. Dan kalau kita melihat dari sini ya, ini adalah Teens. Kalau kita melihat akumulasi dari broker asing, ini hari ini beli sampai dengan 44 miliaran. Jadi cukup luar biasa ya untuk asing beli di Teens. Dan juga kalau kita bisa perhatikan, dari 20 hari periode, ini akumulasi di Teens ini berkisar kisaran 393 miliar. Semoga aja sih masih berlanjut dengan bisa swing panjang sih dengan area di atas 2000-an ya untuk target taking profitnya. Tapi walaupun target kita sampai di atas 2000, kita juga harus punya batas stop loss. Nah, ini stop lossnya bisa kawan-kawan atur ya. Tapi kalau menurut saya, kawan-kawan bisa cek dari teknikalnya. Di sini kan ada terlihat ya bahwa MA5 dan MA10 itu di kisaran harga 1.800-an. Jadi menurut saya selama saham Teens masih bertahan di atas 1.800, nah ini ya dengan batasan di sini ya, MA10, menurut saya sih trennya akan terus lanjut untuk ke area 2000-an. Itulah melihat dari akumulasi dari asing ya untuk dari saham-saham seperti ini. Nah, di sini karena kita akan membahas dari saham-saham gorengan, kira-kira kita bakal melihat apa sih saham gorengan yang menarik buat kita analisa dari Data Saham Indonesia. Nah, ke contoh kita bisa ngelihat Friend. Di sini ada Friend juga beli hari ini Friend. Walaupun Friend hari ini hampir ARB ya, sampai dengan 5,19% turunnya. Nah, kita bisa melihat dari teknikalnya bahwa sahamnya juga turun ya di bawah MA5 ya. Di sini karena ini masih merah semua. Kita bisa perhatikan di bawahnya juga masih indikatornya masih menunjukkan sell semua. Jadi masih belum menarik buat kita pantau. Dan di sini kita bisa melihat asing juga hari ini tapi tetap masih beli ya. Nah, beli sebesar 10 miliar ya untuk hari ini. Nah, ini dengan total akumulasinya di kisaran 140 miliar untuk selama periode 20 harian. Ini memang menarik karena asing juga akumulasi di sini, tapi kita juga tetap melalui panduan dengan melihat dari akumulasi dari MA-MA-nya. Nah, ini singkat ya, simple, tanpa kita bisa melihat dari teknikalnya. Kalau kita mau melihat dari chartnya juga boleh sih, tapi kalau melihat dari sini harganya masih di bawah MA5, lebih baik kita wait and see atau menunggu dulu ya, jangan mengambil area untuk di Friend. Nah, kita bisa cek lagi apa nih yang menarik. Saham gorengan yang menarik kita cek. Nah, di sini ada yang menarik juga DGIK. Nah, DGIK ini juga sudah masuk menu saya sih sudah berapa hari ya DGIK, dan yang masih hold dari harga di kisaran harga 170-an ya, tinggal pantau terus karena saham ini masih dalam keadaan trennya juga naik. Nah, kita lihat dari teknikalnya ini cukup menarik dikarenakan sahamnya juga sudah mulai naik ya. Nah, ini dia sudah naik di atas MA5, MA10, MA20, MA100, MA200 ini sudah mulai area buy semua, dan juga indikatornya juga masih dalam keadaan bagus ya, masih banyak yang buy. Nah, kita bisa melihat dari bandar detektornya untuk DGIK. Kita lihat dari akumulasi dari asing. Di sini hari ini aja ada akumulasi sebesar 1,5 miliar ya.
Dan juga ada akumulasi selama 5 harian yang dipantau dari data saham Indonesia itu sebesar 5 miliar sekian. Nah, ini sehingga cukup menarik buat kita pantau untuk DGIK. Nah, laju kita akan melihat dari chart dari DGIK. Dan di sini sudah terlihat sekali bahwa DGIK dalam keadaan uptrend. Nah, walaupun EMA 100-nya masih di atas ya. Ini EMA 100-nya yang garis warna ungu ini adalah EMA 100. Sebenarnya saya sudah memberikan rekomendasi dari DGIK ketika DGIK ini sudah breakout dari area 168. Makanya saya kasih tahu yang kawan-kawan yang sudah hold dari harga 168 sampai 170-an ya, ini tinggal tunggu aja, tinggal dipantau aja DGIK. Semoga bisa kembali dan juga bertahan di atas 200-an. Hari ini membentuk hammer untuk DGIK. Nah, ini ya, membentuk hammer. Dan juga yang menurut saya sih masih berpotensi kuat DGIK untuk terus lanjut. Dengan akumulasi asing yang cukup masih masuk ya dari DGIK, area resist yang menurut saya sih kawan-kawan bisa pantau itu adalah area di harga 200. Kenapa? Karena harga 200 itu adalah salah satu harga psikologis ya, karena harga genep-genep itu adalah harga psikologis. Bagi kawan-kawan yang mau masuk di DGIK, sebenarnya kalau kita melihat dari chart pendeknya, dari chart 5 menitan, kita untuk mencari support dari DGIK. Nah, di sini udah terlihat bahwa ada resist, ada support di kisaran harga 182. Nah, bagi kawan-kawan yang mau masuk sih sebenarnya selama bertahan di atas 182 oke. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tipikalnya percaya dengan MA besar di chart 5 menit seperti saya ya, saya biasanya menjadikan patokan di harga 186 atau MA50 di chart 5 menit itu sebagai support. Jadi kan tidak terlalu jauh juga ya, 191 sampai dengan 196. Selama sahamnya itu masih bertahan di atas itu, di kisaran itu, dan juga close di atas dari MA50, menurut saya sih dia masih berpotensi untuk terus lanjut. Jadi itu ya areanya kalau kawan-kawan mau masuk di DGIK, selama DGIK bertahan di atas 186, ya menurut saya sih ada potensi untuk mengetes di harga 200-an. Nah, kita cari lagi ya, kira-kira saham gorengan apa sih yang menarik. Nah, dalam keadaan hijau juga hari ini DGIK sudah masuk 1. Kita lihat yang familiar, Temas, lumayan ya, Temas bisa dicek. Saya mau cari yang harga di bawah 1000 deh. Ini adalah Doit. Nah, ini Doit juga masuk dari saham saya juga ya. Saya juga sering buy sell di kisaran harga di Doit ini. Kita cek hari ini Doit hari ini ada pantulan. Dan di sini ada dilihat dari teknikalnya masih di bawah MA5, MA10 dan MA200. Ini masih belum bagus. Karena dari teknikalnya masih di bawah MA5 ya. Nah, apalagi di MA10, MA20-nya berarti masih ada di atas. Dan di sini kalau dilihat dari indikatornya juga sudah mulai masuk buy. Nanti kita bakal perhatikan. Nah, melihat dari bandarmologinya, nah asing hari ini masuk walaupun tidak terlalu besar ya. Kita bisa perhatikan bahwa dari akumulasi selama 10 harian itu asing masuk sebesar 17 miliaran. Jadi bukan duit yang kecil ya untuk ada di saham Doit. Tinggal kita cek di Broksamnya kira-kira ada di harga berapa sih asing di saham Doit ini. Hari ini cukup lumayan ya Doit sampai dengan harga 430 walaupun di closing dia kempes ke harga 410. Kita cek deh untuk analisanya dari Doit. Dan di sini kita bisa perhatikan ya bahwa memang Doit ini tipis sekali ya. Nah, MA5-nya ada di harga 407 dan Doit closing di atas 410. Sebenarnya sudah masuk ya dari atas MA5, tapi MA10 dan MA20-nya masih berada di atas. Berarti kita masih bisa masukkan watchlist. Nah, ini bisa kita pantau. Apalagi kalau di sini kalau dari chart saya ini sudah ada sinyal kenaikan. Semoga aja lanjut ya untuk Doit. Asingnya tadi sudah kita lihat ya bahwa akumulasi asing berkisar 17 miliaran ya di kisaran 20 hari rata-rata. Dan juga hari ini juga asing masuk sebesar 500 jutaan. Jadi cukup lumayan ya kita pantau. Kita bisa cek lihat chart pendek untuk Doit. Nah, kalau dari chart 5 menitan, Doit ini pas berhenti di atas MA100 ya. MA100 di chart 5 menit. Masih bisa kuat deh untuk pantau. Jadi kata kuncinya dari Doit adalah
Apabila doit besok hijau bisa kawan-kawan HK, tapi kalau dia turun di bawah 410 atau dia merah, lebih baik kawan-kawan tengok-tengok dulu deh, jangan masuk ya. Jadi itu dulu buat pantauan buat kawan-kawan. Dengan target ya doit, target kita sih hari ini kan tertinggi sampai dengan 434. Yaudah kita masukkan targetnya adalah harga tertinggi hari ini yaitu 434. Dan terakhir saya akan mereview saham apa ya, kita lihat cari bawah lagi. Dan oh ini ada yang menarik ya, itu adalah IATA. Nah IATA ini menarik karena kemarin juga kita sempat mereview ya dari IATA, sempat masuk di saham super uptrend. Dan hari ini dia sempat naik ya sampai dengan 155, walaupun belum kembali di atas super uptrend, tapi kita bisa pantau ya. Nah, teknikalnya masih di bawah MA5, tapi memang karena belum masuk dari super uptrend karena ini memang sudah hijau, tapi masih di kisaran bawah MA5. Nah, kita bisa pantau, lihat bandarmologinya bahwa, nah ini juga ada akumulasi dari asing ya hari ini, walaupun tidak terlalu besar. Yuk kita cek bagaimana sih chart dari IATA. Nah, melihat dari chart dari IATA ini sedang sideways ya, cukup panjang ya sideways-nya. Dan hari ini juga masih kita lihat MA5-nya ada di harga 198 dan closing di 197. Ya wajar ya, masih di bawah MA5 ya untuk IATA. Hari ini volumenya juga masih turun tapi ada sedikit kenaikan. Nah, ini kita bakal lihat dari chart 5 menitan. Nah, di sini ya terlihat sekali memang masih dalam keadaan sideways, tapi nah ini ketika di harga closing penutupan ya, kita bisa perhatikan ini lompat loh. Nah ini ada lompat ya dari IATA, bisa closing di 197. Dan juga ini saya juga sambil melihat dari volume ya, dari 5 menitan. Nah ini ketika sahamnya naik, nah ini volume naik, berarti memang ada yang HK ya dari IATA. Nah, ini sahamnya naik di sini, ini ada yang HK ya, ini dengan volume cukup besar. Dan terakhir di jam 3 tadi juga ada volume ya untuk membuat IATA ke 197. Jadi bisa masuk watchlist buat kawan-kawan untuk di hari Senin besok ya IATA dengan support. Nah, ini kita bisa perhatikan supportnya adalah kalau kawan-kawan mau ya tetap di 195 di kisaran harga dari garis-garis MA, atau maksimal kawan-kawan masih bisa cicil atau tambah muatan selama IATA bertahan di atas 193. Udah ambil itu aja untuk support. Kalau seandainya turun di bawah 193 atau jebol 190, jangan banyak pikir, langsung buang aja dulu karena kemungkinan akan dibawa turun dulu. Jadi kita bisa menyelamatkan dari modal kita. Nah itu aja ya buat kawan-kawan mencari saham gorengan yang sedang diakumulasi oleh asing. Jadi sedikit melihat dari kira-kira berapa sih yang diakumulasi oleh asing. Kenapa? Karena kita harus tahu ya bahwa yang menggerakkan harga itu adalah uang. Nah jadi kita harus perhatikan kira-kira berapa duit sih yang masuk di saham tersebut. Jadi kalau seandainya saham tersebut tidak ada akumulasi dan juga sahamnya dalam keadaan downtrend ya kawan-kawan ya jangan sungkan-sungkan, lebih baik keluar karena entah kapan saham tersebut akan diangkat naik. Tapi kalau saham tersebut dalam keadaan turun tapi ada asing yang masuk atau ada akumulasi ya dari bandar lokal juga yang cukup besar ya kawan-kawan bisa masukkan watchlist ya. Tinggal tunggu kapan tiba-tiba saham tersebut akan diangkat. Nah ini sebelum puasa, nah kita akan adakan kelas Zoom, ini khusus kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham, nanti di malam minggu ya, karena minggu sih rencana kan sudah mulai, nanti malah nggak kuat ya saya untuk ngisi materinya, jadi saya ambilkan di malam minggu ya, untuk kawan-kawan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan akumulasi dan juga saya akan membagikan salah satu alert yang suka saya bagikan, yang suka saya pakai juga ya buat kawan-kawan untuk dalam scalping. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar saham dan juga insentif dan juga bisa bergabung ya bersama kita di keluarga Oke Saham, nah bisa hubungi admin ya. Nah bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Di Oke Saham itu tidak hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan edukasi buat kawan-kawan supaya kawan-kawan bisa lebih smart ya dalam trading. Jadi walaupun mau rekomendasi dari siapapun, kawan-kawan masih bisa ngecek kira-kira menarik nggak sih buat kawan-kawan ambil. Apalagi kalau kawan-kawan bisa mencari saham tersendiri dan juga bisa eksekusi sendiri. Jadi tetap percaya dengan trading plan masing-masingnya. Saya tunggu daftarannya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.